Orang yang disebut-sebut sebagai cucu Nabi, namanya dipanggil Habib Hani bin Yahya As-Segaf. Dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi gayanya ala preman, yang badannya dipenuhi dengan tato. Dan tatonya teman-teman bisa lihat, itu hampir satu badan teman-teman. Ini ada komentar dari Nong Ning Nong gitu ya. Nama akunnya Nong Ning Nong. Ini Muhibbinnya kali ya. Bib, hukum tato itu gimana? Jadi followersnya ada yang nanya tuh, hukum tato gimana? Dijawab sama Habibnya ini ya. Tanya ahli hukum. Oh, jadi orang yang ngaku Habib ini nggak paham tentang hukum tato. Dan parahnya lagi, ya walaupun nggak ngerti agama, hukum tato nggak paham, tetap diundang ceramah kemana-mana. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. 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 Coba tunjukkan satu dalil saja, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis, yang mana Rasulullah SAW lebih meridoi merampok daripada mengemis. Ada? Tidak ada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya mengira di Indonesia itu yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lalu bergaya ala Yakuza ataupun bergaya layaknya seperti preman hanya Bahar Smith saja. Saya kira cuman Bahar Smith yang begitu teman-teman. Ternyata enggak. Ada yang lebih parah lagi. Orang yang disebut-sebut sebagai cucu Nabi, namanya dipanggil Habib Hani bin Yahya As-Segaf. Dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi gayanya ala preman, yang badannya dipenuhi dengan tato. Dan tatonya teman-teman bisa lihat, itu hampir satu badan teman-teman. Dan itu dibanggakan dijadikan konten di akun TikToknya dia. Kalau kita lihat di akun TikToknya, memang dia itu sering spill tatonya, atau dia itu sering pamerkan tatonya kepada followersnya. Contohnya ini salah satu videonya. Di sini ada caption dengan tulisan, "Jangan suka lihat ke belakang, cukup dilirik aja." Oke, ini konten dia ya. Waduh, udah benar-benar kayak berandalan ya kontennya. Nah, ini kita lihat komentar-komentarnya. Ini ada komentar dari Nong Ning Nong gitu ya. Nama akunnya Nong Ning Nong. Ini Muhibbinnya kali ya. Bib, hukum tato itu gimana? Jadi followersnya ada yang nanya tuh, hukum tato gimana? Dijawab sama Habibnya ini ya. Tanya ahli hukum. Oh, jadi orang yang ngaku Habib ini nggak paham tentang hukum tato. Makanya dia bikin tato hampir satu badan semua tuh, ketutupan tato ya. Terus dijawab lagi nih, harus tanya Ustadz itu, anak kurang paham. Tapi hobi tato. Oh, jadi dia kurang paham hukum tato, tapi hobi tato teman-teman ya. Dan Muhibbinnya ini ya, minta didoain. Bib, doain ya biar saya sukses dunia akhirat. Innalillah. Kenapa nggak minta doa ke kiai aja gitu ya? Itulah penyakitnya di Indonesia teman-teman ya. Kalau ada orang yang ngaku cucu Nabi, walaupun badannya dipenuhi dengan tato, bahasanya kasar, gayanya kayak preman, tetap aja itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi kesalahan apapun terhadap orang itu, kalau orang itu ngaku sebagai cucu Nabi, kesalahan itu dianggap benar oleh muhibbinnya. Dan parahnya lagi, ya walaupun nggak ngerti agama, hukum tato nggak paham, tetap diundang ceramah kemana-mana. Jadi memang kan doktrinnya mereka, satu Habib yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim katanya. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Karena doktrin-doktrin ngawur semacam itu, akhirnya orang-orang awam berpikir, oh jadi kalau Habib itu, kalau orang ngaku cucu Nabi itu, apapun yang dia omongin harus dibenarkan, apapun yang dia lakukan harus dibenarkan. Nah itu pikirannya orang-orang awam, karena udah terjangkit dari virus-virus doktrin yang disebarkan oleh oknum-oknum Habib, oknum-oknum yang ngaku sebagai cucu Nabi. Dan akhirnya keluarlah fatwa-fatwa ngawur, contohnya mengatakan bahwa Rasulullah itu lebih meridoi merampok daripada mengemis. Innalillah, astagfirullahalazim. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. 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 Ini nih
contoh seorang Habib yang berbicara dengan hawa nafsunya saja. Coba tunjukkan kepada kami. Coba tunjukkan satu dalil saja. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis yang mana Rasulullah SAW lebih meridoi merampok daripada mengemis. Ada? Tidak ada, teman-teman. Sebenarnya saya nggak peduli dengan gaya mereka. Mereka mau pakai gaya apa saja terserah lah. Mau pakai gaya anak pang, mau pakai gaya bertato, mau pakai gaya orang gila sekalipun nggak peduli buat saya. Yang saya pedulikan adalah nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini perlu kita kritik. Apa maksudnya coba? Ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi di depan publik, lalu menampakkan keburukan. Ini seolah-olah sengaja mau membuat buruk nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi curiga juga kita, jangan-jangan memang sengaja kan mau membuat buruk nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Habib-Habib yang lurus kemana? Kok mendiamkan hal-hal yang seperti itu? Harusnya dari kalangan Habib lah yang terdepan memberantas hal-hal seperti itu. Saya juga mendapatkan informasi teman-teman dari YouTube. Katanya sih yang itu tadi yang kita reaksi videonya, Habib Hani ya, yang namanya tadi yang penuh tato badannya, itu antek Yahudi nih. Coba kita simak videonya. Hani bin Yahya Assegaf, agen Zionis Yahudi itu ternyata orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam untuk diba'alawikan. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non-politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan-kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, Oh, jadi ini muridnya Habib Lutfi bin Yahya. Yang bener aja ya. Saya baru tahu loh ya teman-teman ya, ternyata muridnya ya. Menggali kuburan keramat. Saya wanti-wanti pengumuman kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jaga kuburan-kuburan tua kalian. Jaga makam-makam wali Korea yang babat desa daerah kalian. Jangan sampai itu nanti dirampas oleh mereka. Memang sengaja, sudah terprogram sejak lama, sama seperti kaum Yahudi yang ada di Israel ketika menjajah Palestina sampai sekarang. Ya, jadi memang orang-orang Yahudi itu Allah melaknat mereka. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid yang maksudnya sebagai tempat ibadah. Tapi saya nggak tahu ya, orang ini yang disebut sebagai Habib ini beneran Yahudi atau bukan, atau bagaimana, saya juga nggak paham. Cuman kalau kita lihat berdasarkan jejak digitalnya, tanda-tanda jejak digital yang ada di akun TikToknya sendiri, memang dia terlihat kayak sering ngupload ataupun memberikan informasi tentang seputar Yahudi. Ini video-videonya. Ya, pokoknya dia sering ngupdate lah ya tentang hal-hal Yahudi gitu ya. Dia kayak pro gitu sama Yahudi. Nah, ini dia ngupload jabatan tangan ya antara Indonesia dengan Yahudi. Nah, bahkan murid-muridnya ini berpose ala bendera Yahudi ya. Astagfirullah. Ya entahlah ya, memang Yahudi atau bukan saya nggak tahu. Tapi fakta jejak digital ya kita nggak bisa pungkiri, terlihat memang orang ini pro terhadap Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi itu memang sejak dulu ya sudah tercatat sejarah tidak sejalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk agama Islam tapi menjadi pengkhianatnya Rasulullah. Pura-pura ikut berperang di jalan Rasulullah, ternyata jadi mata-mata dan lain sebagainya. Bahkan di Al-Quran juga disebutkan tuh banyak keburukan-keburukan orang Yahudi. Ya, untuk menjadi pembelajaran buat kita agar hati-hati jangan terjerumus kepada tipu daya mereka. Janggal sekali kan teman-teman, ada orang yang ngaku cucu Nabi tapi kelakuannya kayak gitu. Fatwanya juga aneh banget ya, katanya Rasulullah itu lebih meridoi merampok daripada mencuri. Mana ada Rasulullah bilang begitu, nauzubillah. Bahkan pro Yahudi juga. Ini makanya penting untuk tes DNA nih biar kita semua tahu. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.